Assalamualaikum Bu Halim, bagaimana kabarnya Bu Halim? Waalaikumsalam Bu Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia Bu, cenat-cenut. Oh, aku bahagia ya meskipun anak ya Bu Halim. Bu Halim di sini saya akan mengobserver Bu Halim ya dengan proses coaching bersama kucingnya. Nah, kira-kira apa yang mau Bu Halim kembangkan? Kan ada 3 kompetensi itu ya. Kira-kira apa yang mau Bu Halim kembangkan pada saat proses coaching ini? Itu kan ada 3 Bu Halim ya. Kompetensinya yang pertama itu kan ini kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu ini apa namanya? Mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini yang mau Bu Halim tunjukkan, ditonjolkan atau dinilai oleh observer itu yang bagian yang mana, kompetensi yang mana Bu Hadi? Kompetensi yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Oke. Mungkin dengan cara apa ya Bu Halim menunjukkan bahwa Bu Halim itu sudah ingin mengembangkan ini kompetensi yang tadi yang mau dinilai. Dengan menangkap emosi kuci dan selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan coach. Oh, oke, seperti itu ya. Mungkin adakah harapan dari Bu Lim untuk observasi setelah observasi ini, bagaimana harapannya? Harapan saya ingin lebih baik lagi menjadi coach Bu, ingin bisa menjadi coach yang baik. Yang baik. Dikatakan baik itu yang bagaimana, Bu Halim? Ini sepertinya sinyalnya Bu Halim itu ya. Halo Bu Halim. Saya terlempar Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Yang tadi yang sempat mungkin nggak jelas terdengar ya. Nanti kan Bu Halim ini akan mengcoaching ya, akan ada apa ibarat kata melakukan coaching dengan kucingnya. Nah, kira-kira harapan apa dari observasi ini yang Bu Halim harapkan? Harapan saya ingin menjadi coach yang lebih baik lagi Bu, sehingga dari munculnya kesalahan-kesalahan saya mungkin nanti karena saya tidak sempurna Bu, saya masih proses belajar, jadi mungkin ada perbaikan dari kesalahan-kesalahan itu. Kalau gini mungkin saya persilahkan ya Bu Halim bersama coachingnya untuk melakukan coaching, nah, sehingga mungkin bisa dimulai saat ini. Bu Baik, Halim. terima kasih Bu Uum. Assalamualaikum Bu Kistin. Waalaikumsalam, Bu Lim. Sepertinya Bu Kistin ini ada yang mau dibicarakan pada saya. Iya, iya Bu Lim. Akhir-akhir ini saya kebingungan menghadapi masalah saya. Masalahnya seperti apa Bu? Ya, masalahnya itu bukan kadang ya. Akhir-akhir ini saya merasa
merasa kesulitan begitu Bu Lim untuk menjalin interaksi dengan para senior yang ada di sekolah, Bu Lim. Jadi tujuan Bu Kistin ini apa sebenarnya? Tujuannya dari sesi coaching ini saya mengharapkan minimal saya bisa lebih dekat lah ya dengan para senior meskipun terkesan gap kita ada gap begitu ya. Gap maksudnya ada rentang yang cukup jauh begitu yang membatasi saya dengan para senior. Seperti itu, Bu Lim. Oh, jadi sekarang ini Bu Kistin ingin lebih dekat dengan senior. Iya, Maksudnya betul. ada kerenggangan gitu Bu Kistin. Sebenarnya bukan kerenggangan karena ada masalah, tapi cuman semacam ada gap generasi begitu ya Bu ya, dari yang muda gitu Bu dengan yang para senior yang relatif sudah apa ya, sudah namanya senior ya pasti sudah berumur begitu. Jadi di sana para senior ini lumayan besar Bu, proporsinya ada 90% gitu para seniornya justru gitu. Iya. Jadi dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Kistin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu tadi Bu, saya ingin punya langkah-langkah efektif gitu Bu untuk bisa menghilangkan sedikit demi sedikit gap generasi tersebut gitu dengan menjalin interaksi yang lebih dekat dengan para senior seperti itu Bu. Ya, jadi posisi Bu Kistin saat ini sebelum di coaching, kira-kira ada di skala berapa Bu? Tentang apanya Bu? Posisi Bu Kistin saat ini tentang kerenggangan itu. Oh, Dan ingin mencapai skala berapa nantinya setelah ada pembicaraan kita ini, coaching kita ini. baik. Kalau saya menilai, saya hubungan saya dengan senior saat ini itu masih di angka 5 dan minimal saya bisa meningkatkannya di posisi 7 begitu menurut saya sudah apa ya sebuah perubahan yang besar begitu meskipun hanya 2 level gitu Bu Lim. Ya, jadi untuk mendapatkan skala 7 itu apa yang bisa Bu Kistin lakukan, yang ingin Ibu rubah gitu? Yang ingin saya rubah, saya ingin lebih apa ya, lebih bisa berkomunikasi saja dengan para senior karena sebenarnya kan banyak kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi begitu. Dan salah satunya karena saya juga memiliki ruangan yang cukup jauh gitu ya dengan mereka. Saya kan guru BK yang punya ruangan sendiri gitu. Nah, minimal saya itu tadi bisa lebih Maaf Bu, putus-putus tadi. ini Bisa diulangi. lost, iya sempat lost connection ini Bu. Iya. Tapi sudah ini berhasil masuk lagi, tersambung lagi. Ya gimana tadi Bu? Tadi juga pertanyaan terakhir apa ya Bu? Apa ya? Pertanyaan terakhir.
Yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 tadi sepertinya? Yang bisa saya lakukan sampai saat ini masih bingung sejujurnya gitu. Karena itu tadi Bu, kondisi saya yang menyebabkan ruang BK yang cukup jauh dengan ruang guru gitu. Sedangkan saya jam mengajar juga cukup lumayan ya, 20 lebih, 23, dan di sela-sela kesibukan saya mengajar, saya melakukan konseling gitu. Jadi menurut saya kesulitan gitu, saya sendiri kesulitan untuk membangun kedekatan tadi gitu yang saya harapkan. Jadi kesulitan membangun chemistry karena waktu bertemu juga sebenarnya Bu? Mungkin itu Ya, yang salah ya. satunya begitu, dan menurut saya cukup ini penyebab atau faktor yang cukup besar gitu yang berpengaruh terhadap itu. Iya. Jadi rencana Bu Christine ke depannya ini bagaimana untuk memperbaiki hubungan? Maksudnya memperbaiki kerenggangan itu? Rencananya Bu Christine? Kalau dari saya, gimana ya? Karena ini berkaitan dengan lokasi, saya juga nggak mungkin ya merubah lokasi saya ke kantor guru untuk lebih dekat, nggak mungkin. Yang mungkin saya mencari celah-celah kesempatan saja di antara kesibukan saya tadi yang sudah saya jelaskan, untuk minimal ke ruang guru sebentar. Nah, sebenarnya sudah saya lakukan ini, tapi inilah yang justru memperparah keadaan gitu. Iya, tapi mungkin saya punya waktu lebih ya untuk itu. Cuman saya bingung kapan itu bisa dilakukan, di jam berapa, karena saya selalu memanfaatkan jam kosong saya untuk melakukan konseling, itu yang sering saya lakukan. Jadi jam kosongnya Bu Christine tuh nggak ada, begitu? Betul, menurut saya. Dan untuk memperbaiki itu Bu Christine datang ke kantor Menurut sekali-kali. saya begitu, cuman kan kalau kesempatannya tidak ada di sekolah gitu kan juga kurang effort gitu ya jadinya gitu. Lalu Peluangnya apalagi yang beda gitu. rencananya? Selain datang ke sekolah itu yang kurang maksimal, datang ke kantor yang kurang maksimal ya menurut Bu Christine sendiri. Itu rencananya apalagi untuk memperbaiki hubungan itu? Mungkin apa ya? Mungkin bisa menemukan peluang-peluang lain, misalnya di beberapa kesempatan mungkin ya membantu mereka gitu, para senior. Biasanya kan ini nih ada beberapa pekerjaan atau tugas yang biasanya membutuhkan yang muda-muda gitu kan. Nah, mungkin saya bisa memanfaatkan waktu itu, peluang-peluang itu gitu, Bu Lim. Targetnya ini kapan ini kira-kira Bu Christine? Targetnya yang paling mungkin karena yang tadi pekerjaan-pekerjaan atau tugas itu kan insidental gitu ya, nggak bisa ini. Mungkin yang paling mungkin itu saat Senin itu kan ada rapat gitu, ada rapat dinas. Jadi Mungkin saat di rapat ya situ Bu? mungkin di saat-saat itu Bu, saya bisa melakukan itu gitu. Yang paling mungkin ya, yang paling mungkin tuh hanya saat rapat. Yang saya bayangkan masih begitu sih, hanya saat rapat itu, rapat dinas. Ya kira-kira ada nggak rekan kerja yang bisa membantu Bu Christine untuk bisa lebih akrab lagi begitu?
membantu saya untuk lebih Lebih akrab. akrab dengan senior. Kan ini Hmm, kerenggangannya Bu Christine dengan senior. iya, kalau kerenggangan itu kan karena masalah Bu ya, ini kan nggak ada masalah, cuman Mhm. Iya, cuman waktu masalah waktu iya, dan dan kondisi. iya, karena mengganggu juga kan kalau kita itu kurang dekat, kurang harmonis gitu kan, itu mempengaruhi kenyamanan gitu, kenyamanan kita saat bekerja gitu. Nah, kalau guru sih saya pengennya tidak bergantung dengan guru lain gitu. Saya pengennya itu dari saya sendiri gitu ya. Jadi harus saya pemegang kendali dari ya, hal ini gitu ya. Mungkin saya menyelesaikan masalah ini menurut saya gitu Bu Lim. Jadi Ya. dalam bayangan saya masih akan memaksimalkan dan menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan sendiri apa minat saya, misalnya mencari peluang-peluang itu dulu sih yang masih kebayang. Oh, jadi Bu Christine ini tidak memerlukan perantara dan Bu Christine Iya, akan melakukan sendiri seperti itu untuk betul. mendapatkan tujuan Bu Christine tadi. Iya Ya. betul Bu Lim. Jadi kira-kira Bu Christine ini bisa nggak menyelesaikan masalahnya dengan di acara rapat ini? Maksudnya bisa terjalin keharmonisan lagi di Senin ini? Kalau keharmonisan apa ya, kalau di situ kalau saya effortnya banyak gitu, jadi bisa saya meningkatkan kualitas meskipun kuantitasnya belum kebayang gitu akan di mana lagi gitu. Tapi minimal di waktu yang tersedia tersebut, di Senin tersebut, saya meningkatkan kualitas bertemunya gitu. Misalnya membuka pembicaraan hangat gitu ya, nah meningkatkan kualitinya yang ditingkatkan meskipun kuantitasnya belum kebayang oleh saya. Jadi saya penasaran nih Bu Christine, nanti kita ketemu lagi ya untuk mendengarkan lagi ceritanya Bu Christine. Iya, Ya, bisa iya. atau tidak nyampe ke skala 7 itu Bu Christine. Iya, iya benar-benar. Iya, semoga bisa Bu Lim ya dengan effort dari saya sendiri gitu untuk memaksimalkan peluang meskipun sedikit. Ya, baik Bu Christine. Tetap semangat. Iya, Dan hubungan yang harmonis itu tidak harus kita ketawa-ketawa bareng, bercanda bareng, tapi kita tidak ada masalah yang bikin tegang gitu. Itu sudah sebenarnya antar sesama teman itu sudah harmonis, Bu Christine. Jadi dari pembicaraan kita sekarang ini, gimana perasaannya Bu Christine? Ya lumayan ada beberapa hal yang bisa saya lakukan atau saya upayakan dalam waktu dekat gitu Bu. Ya meskipun juga kita uh, saya juga harus memaksimalkan upaya saya tersebut gitu. Meskipun itu tadi karena saya menghadapi tantangan peluang yang kecil tadi gitu. Iya. Ya lebih Ya, semangat semangat gitu. bikin. Iya. Terima Oke, kasih. terima kasih Ya, Bu. makasih. Iya. Kasih banyak Bu Christine. Oke Bu Lim, terima kasih Ya. juga. Bu Halim, Bu Halim sudah melaksanakan coaching ya, yang coachingnya yaitu Bu Christine ya. Iya. Coba Bu Halim ini refleksikan diri. Menurut Bu Halim bagaimana tadi itu proses coachingnya itu?
Proses coaching-nya tadi sebenarnya saya, gini Bu, kurang begitu ya, karena solusi dari Bu Christine itu menurut saya itu belum, karena ini permasalahan antar, sesama teman gitu. Jadi tidak begitu, menurut saya masih kurang gitu, Bu. Hmm, apa yang membuat Bu Halim ini menilai demikian? Karena tadi saya belum, mendapatkan solusi Bu Christine tuh, solusinya tuh tidak klek gitu menurut saya, Bu. Oh, seperti itu yang dirasakan Bu Halim ya. Ya, jadi saya merasa gagal sepertinya. Oh, kita balik lagi dengan yang tadi ya Bu ya, yang di pra ya. Tadi kompetensi apa yang mau Bu Halim kembangkan itu? Oh, kompetisi yang mau saya kembangkan tadi pendengar aktif sepertinya, Bu. Mendengar aktif ya. Iya, mendengar aktif. Menurut Bu Halim kompetensi itu sudah mencapai skala berapa Bu? Kalau dari 1 ke 10 itu? 7. 7 7. ya Bu Halim. Ya. Boleh enggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Halim yang menjadi coach pada coaching saat ini? Boleh, Bu, dengan senang hati. Bu Halim kan di sini kan pengen harapannya itu biar menjadi pendengar yang aktif ya Bu Halim ya. Iya. Bu Halim itu sudah sangat luar biasa. Tahapan kita pada proses coaching itu sudah terlaksana dengan baik, sudah memikirkan tujuannya, Bu Halim sudah menanyakan apa sih tujuan dari obrolan atau coaching yang disampaikan oleh Bu Halim terhadap Bu Christine ya. Tadi tujuannya sudah disampaikan bahwa Bu Christine ini ingin lebih dekat dengan guru senior ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Terus dengan seperti itu akhirnya Bu Halim kan seperti kayak memancing untuk menanyakan, mengidentifikasi apa sih masalahnya. Bu Halim sudah menanyakan ke Bu Christine masalah-masalahnya. Yang ketiga, rencana aksinya. Ya, itu kan sudah mulai ini ada rencana meskipun katanya Bu Halim itu belum menemukan yang ngeh gitu ya Bu Halim ya. Bagaimana Bu? Iya Bu. Dan sudah melontarkan Bu Halim itu tanggung jawab, yang tanya sudah ada, maunya kapan, gitu kan Bu Halim ya? Iya benar. Bu Christine bilang maunya kan pada saat rapat, gitu ya Bu Halim. Iya Bu. Nah sangat luar biasa, tahapan kitanya sudah mulai muncul, meskipun katanya Bu Halim itu kurang apa ya, ngeh gitu solusinya kok belum tepat ya, karena katanya karena masalah perasaan ya. Karena masalah perasaan, jadinya nggak bisa diukur Bu. Iya ya itu. Iya. Bu Halim itu menjadi pendengar yang setia, yang kan kompetensi yang kita mau kembangkan di sini yang ingin Bu Halim minta bantuan ke saya sebagai observer itu menurut saya di kompetensi ini Bu Halim sudah di taraf yang luar biasa Bu Halim. Kalau menurut saya skalanya memang sudah 8 seperti itu karena sudah mampu menjadi pendengar yang aktif meskipun katanya Bu Halim sendiri kok enggak solusinya kok enggak dapat ya seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bu Halim dengan pendapat saya ini? Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan itu memang sudah saya utarakan ya Bu, sesuai dengan jawaban Bu Christine. Jadi saya Bu Christine menjawab, saya bertanya seperti itu. Dan tadi itu solusinya sebenarnya memang sudah benar, tapi kan kurang ngeh karena itu soal perasaan, jadi nggak bisa diukur perasaan itu Bu, seperti itu. Ya betul sekali. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan hasil data ini memang sudah sesuai ya Bu Halim.
Bu Halim sudah mampu melaksanakan coaching ini dengan langkah tirta yang memang sudah lengkap, nggak ada yang ini ya, yang ketinggalan, seperti itu ya Bu Halim ya. Kira-kira Bu Halim dengan adanya yang katanya Bu Halim itu sudah meningkat, cuma ini saya izin ya Bu Halim ya, ini kan kita melakukan supervisi yang nanti pasti Bu Halim menginginkan bagian mana yang kira-kira yang harus perlu diperbaiki. Seperti itu kan Bu Halim harapannya ya. Mungkin seperti ini Bu Halim. Menurut saya dengan kompetensi yang Bu Halim harapkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Mungkin nanti Bu Halim saya minta ini lebih ke menunjukkan pertanyaan yang mengarah spesifik, yang berbobot, sehingga kayak rencana aksi yang mau dikatakan oleh coach itu kayak diyakinkan, sehingga Bu Halim itu tetap menjadi pendengar yang aktif dengan wajah raut muka itu yang benar-benar meyakinkan bahwa ini reaksi yang pas gitu Bu Halim. Mungkin itu yang perlu Bu Halim ini tingkatkan seperti itu sesuai pengamatan saya. Menurut Bu Halim bagaimana? Iya Bu, sepertinya benar sekali Bu Uum ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu tadi terpacu ke jawabannya Bu Christine saja. Saya kurang mengeksplor pertanyaan saya lagi. Seperti itu Bu. Oke ya, kira-kira di bagian yang area mana yang menurut Bu Halim itu yang perlu diperbaiki pada proses coaching ini? Ya tadi seperti yang kata Bu tadi, saya kurang itu, pertanyaan-pertanyaan saya kurang spesifik seperti itu, sehingga Bu Christine ini solusi Bu Christine itu kurang begitu ya apa bahasanya itu kurang meyakinkan gitu Bu ya? Iya. Dan berhubung lagi yang solusi itu mengenai perasaan, jadi itu yang bikin membuat jadi tambah kurang sreg Bu. Seperti itu ya Bu ya. Itu mungkin Bu ya yang saya catat berdasarkan data. Kalau mungkin Bu Halim ini juga mendengarkan aktif tuh rubriknya seperti apa, mungkin perlu Bu Halim juga mempelajari. Jadi biar coach itu lebih ini ya Bu Halim ya, lebih greget dengan rencananya dan yakin. Jadi Bu Halim tuh harus ada kayak mengetahui rubrik mendengarkan aktif itu bagaimana, sehingga Bu Halim sebagai coach ini sangat mendukung rencana dari coachingnya seperti itu. Apakah benar Bu Halim? Iya Bu, benar sekali. Benar, dari area ini mungkin ada pihak ketiga Bu Halim yang ingin nanti Bu Halim mungkin di sekolah Bu Halim itu punya seseorang yang akan membantu Bu Halim dalam proses meningkatkan kompetensi coaching ini. Iya, saya akan minta bantuan teman saya Bu untuk berlatih lagi tentang coach ini, tentang menjadi coach. Jadi saya harus lebih menjadi pendengar yang lebih aktif gitu. Kompetensi coach itu harus benar-benar saya pelajari lagi. Nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya untuk berlatih lagi seperti itu Bu. Seperti itu ya, berarti rencana tindak lanjutnya itu berarti minta bantuan teman ya Bu ya untuk berlatih. Ya. Bagaimana Bu perasaannya Bu Halim setelah melaksanakan observasi ini? Perasaan saya sangat puas ya Bu, karena dari kesalahan-kesalahan saya jadi saya bisa menemukan tindak lanjut, dan juga terima kasih Bu Uum sudah mau menjadi observer saya. Iya, sama-sama. Oh iya, saya mau bertanya Bu Halim. Ini kan tadi ada rencana ya tindak lanjut. Kira-kira kapan ya ini mau Bu Halim laksanakan? Wah, secepatnya Bu. Dan dengan siapa?
cepatnya dengan teman satu sekolah saya kan, saya hanya bertiga. Jadi dengan teman guru saya. Senin ini saya akan mulai untuk berlatih, Bu. Wah, alhamdulillah. Jadi sudah ada target ya. Berarti Senin ini Bu Halim sudah ingin melakukan pelatihan lagi dengan teman dengan mengetahui rubrik-rubrik kompetensi kucing gitu ya, Bu Halim ya. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau sudah Bu Halim sudah lega dan sudah menemukan bagian mana yang perlu ditingkatkan lagi dan bagian mana yang memang harus diperbaiki seperti itu Bu Halim ya. Mungkin sekian ya hasil observasi kita hari ini ya Bu Halim. Iya. Terima kasih waktunya Bu Halim. Terima kasih Bu.